Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih puasa ketiga, masih semangat lah ya kan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Syukur kita pada Allah dapat sampai di bulan suci Ramadan. Wa balighna Ramadan. Doa kita agar sampai di bulan suci Ramadan. Sekarang telah berada di dalamnya. Gak terasa tiba-tiba sudah tanggal 30 atau 29 Ramadan. Maka mumpung masih di tanggal 3 ini, maksimalkanlah. Ini doa. Ini bulan penuh rahmat, maghfirah dan idkum minan nar. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, menebarkan kemuliaan dan paling mulia dan banyak sedekahnya di bulan suci Ramadan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Badan Kenaziran Masjid kita, tema kita hari ini adalah memaknai Al-Quran dalam kehidupan. Bagaimana kita memaknai Al-Quran dalam kehidupan, menjadikan Al-Quran way of life, jalan hidup kita. Apapun masalah bapak dan ibu, Al-Quran adalah solusinya. Bagaimana? Ada banyak cara. Di antara caranya, apapun masalahmu, buka Al-Quran halaman manapun dan dimanapun. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita buka Al-Quran itu, dan apa yang kita lihat, itulah solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya pun melakukan hal yang sama. Apalah yang akan saya sampaikan? Maka saya buka secara acak dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Terlihatlah surat Al-Anfal halaman 185 ayat 62. Supaya agak sempurna, kita ambil 3 ayat. Jadi buka acak, ambil 3 ayat. Maka saya menemukan solusi dalam masalah yang saya hadapi. Boleh jadi ini juga masalah yang bapak ibu hadapi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yuridu an yakhda'uk fa inna hasbakallah. Wahai Nabi Muhammad, jika mereka semua ingin mengkhianatimu, maka cukuplah bagimu Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa beda pemahaman tafsir klasik dengan tafsir kontemporer? Kalau tafsir Qurtubi dan Ibnu Katsir, dia hanya membahas ayat ini untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ayat utama dan pertamanya turun untuk Nabi Muhammad. Terjadi setelah Nabi Muhammad ingin dijatakan oleh Allah menjadi nabi. Pengkhianatan pertama terjadi dari keluarga dekat. Abu Jahal, Abu Lahab mengkhianati Nabi. Nabi Muhammad diyakini mereka sebagai orang al-amin, terpercaya, tapi ternyata untuk menjadi umat Nabi Muhammad, Abu Lahab, Abu Jahal, paman Nabi ini tak sudi. Tidak saja sampai di situ, apa yang dibuat oleh Nabi Muhammad, Abu Lahab dan istrinya penantang nomor 1. Dialah pengkhianat pertama. Kemudian kaum kafir Quraisy, di mana Nabi Muhammad lahir, tumbuh, berkembang di situ, dan mereka tahu rekod Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Tapi untuk menerima risalah Nabi, no. Bahkan sahabat-sahabat Nabi diusir sampai pindah ke Habasyah.
dan Nabi Muhammad pun harus hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Tidak saja sampai di situ, pengkhianatan pun terjadi di Madinah. Kita menemukan Abdullah bin Ubay bin Salul, orang yang di depan berbaik-baik dengan Nabi Muhammad, tapi pasukannya lah yang menggembosi Nabi Muhammad, tidak mau berperang dalam perang Uhud, keluar di separuh jalan. Pengkhianatan itu pun terjadi. Ini untuk Nabi Muhammad SAW. Saya yakin Bapak Ibu dalam kehidupan yang sudah banyak asam garamnya pun pernah mengalami atau akan mengalami pengkhianatan. Maka sebagaimana pesan Allah kepada Nabi Muhammad, pesan itu juga berlaku untuk saya, untuk bapak, untuk ibu, untuk saudara-saudari. Hasbukallah fa inna hasbakallah, cukuplah Allah. Maka ketika saya berada di Mesir, umat Islam yang ditahan oleh presiden pada waktu itu di dalam bus penjaranya, ketika saya berada jalan menuju Universitas Al-Azhar, bersama-sama mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sambil menunjukkan Al-Quran bahwa kami dalam kondisi baik-baik saja karena kami dekat dengan Allah. Tidak ada pelindung, tidak ada penguasa, tidak ada wakil yang lebih dahsyat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil bisa dipahami secara pasif dengan banyak-banyak berdoa, atau secara aktif. Nabi Muhammad akhirnya memerangi orang yang dulu pernah lahir dan besar di kampung halamannya, kaum kafir Quraisy. Dan akhirnya Nabi Muhammad harus waspada kepada para pengkhianat kaum munafikin di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Huwallazi ayyadaka binasrihi. Kenapa harus berserah? Cukuplah Allah, karena Allah lah yang menolong, mendukung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwallazi, hanya Dia dan Dia, ayyadaka binasrihi, untuk menolong Allah, menolongmu wahai Nabi Muhammad, wabil mu'minin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ketika kita dekat dengan Al-Quran, Allah akan mengatakan kepada kita, orang munafik gak suka dengan kau, tak apa, biarlah dia dengan kemunafikannya, dengan pengkhianatannya. Allah akan hadirkan pengganti bil mu'minin, sehingga Bapak Ibu akan satu frekuensi dengan orang-orang yang beriman ini. Akhirnya di awal-awal risalah dakwah gelombang ketiga ada 66 laki-laki masuk Islam, 33 perempuan masuk Islam, digenapi oleh Umar bin Khattab. Agak sedikit enak karena ada Umar bin Khattab, singa padang pasir, menjadi seorang muslim yang melindungi Nabi Muhammad dari gangguan kaum kafir Quraisy. Bil mu'minin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa allafa baina qulubihim. Pengkhianatan, kemunafikan, keimanan, itu semua cerita hati. Kita enggak bisa maksa orang yang mukanya cantik, baik penampilannya, hatinya baik dengan kita. Bisa saja dialah penusuk dari belakang, penggunting dalam lipatan. Yang membuat orang ini menjadi baik adalah Allah. Orang yang benci dengan kita bisa tiba-tiba baik, dan orang yang baik dengan kita bisa tiba-tiba benci. Walau wa'allafa baina qulubihim
walau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Allah lah yang membulak-balik hati. Allah lah yang membuat orang-orang cinta dengan Nabi Muhammad karena dia beriman. Dan walakinnallaha law anfaqta ma fil ardi jami'a, kalau semua uang kita keluarkan untuk membuat munafik, pengkhianat menjadi baik, gak akan bisa. Membuat orang jahat menjadi baik tak akan bisa. Membuat orang baik menjadi jahat juga tak akan bisa. Tapi Allah bisa. Maka kita mendoakan, ya muqallibal qulub, yang membolak-balik hati, tsabbit qulubana ala dinika. Mudah-mudahan kami tetap istiqomah dalam agamamu, tetap mati dalam keadaan iman dan Islam. Walakinnallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Kenapa hasbukallah? Karena Allah Maha Perkasa, Al-Ghalib la maghluba alaihi, menang dan tak terkalahkan, dan dia sangat amat bijaksana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekelas Nabi Muhammad pun ada orang-orang pengkhianat di baliknya. Apalagi sekelas saya, apalagi sekelas Bapak Ibu. Yang penting dan pertama kali, awak gak jadi pengkhianat, awak gak jadi yakhda'uka, penipu, awak tak jadi orang yang culas dalam permainan. Kenapa? Karena saya sebenarnya tidak menyakiti dia, tapi kita sedang melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sisa-sisa waktu kita yang kurang lebih dari 3 menit, ayat 64 berfirman, ya ayuhan nabi hasbukallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah masih sayang kepada nabinya dan memanggil nama nabinya, wahai Nabi Muhammad, cukuplah Allah. Itu kaji zaman dahulu. Kaji zaman sekarang, wahai Ustadz Jainal, cukuplah Allah. Wahai bapak-bapak, ibu-ibu, dalam kondisi apapun, hasbukallah, cukuplah Allah. Wa man ittaba'aka minal mu'minin, cari orang-orang yang beriman, satu frekuensi dengan kita. Supaya apa? Kalau benar imannya, dia tak akan menggunting dalam lipatan. Orang Islam boleh banyak, tapi yang beriman tak banyak. Di Indonesia ini banyak yang Islam. Nanti di tanggal 11 Ramadan sampai akhir, kita menemukan rumah makan penuh. Saya yakin itu tak akan dimakan oleh non-muslim. Ada orang Islam yang tak puasa karena dia tak beriman. Maka di sini di penghujung ayat ini Allah mengatakan, wa manittaba'aka minal mu'minin, yang menjadi pembelamu wahai Nabi Muhammad, yang menjadi pelindungmu wahai Bapak Ibu selain Allah Subhanahu wa ta'ala, carilah orang yang beriman. Kalau benar imannya, dia akan jujur. Kalau benar imannya, dia tidak akan nipu. Kalau benar imannya, dia tidak akan berkhianat. Yang pintar banyak, yang jujur semakin susah. Mudah-mudahan kitalah bagian dari yang jujur itu. Dengan demikian, kita dapat mengambil kesimpulan, Al-Quran itu hidup. Dia memberi nasihat kepada kita, memotivasi kita, bukan sekedar dibaca, terutama untuk orang yang sudah mati. Bukan dibaca untuk sekedar didengar asik di telinga, walaupun itu berpahala, tapi ajak dialog Al-Quran, sebagaimana kita contohkan pada malam hari ini. Dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan memaknai Al-Quran dalam kehidupan, inspirasi dari surat Al-Anfal ayat 62 sampai dengan 64. Yang pertama, bagaimana cara memaknai Al-Quran dalam kehidupan.
apapun masalahmu, baca bismillahirrahmanirrahim, buka halaman manapun, di mana mata pemanjat memandang, itulah dia solusinya. Pahami secara klasik, pahami secara kekinian, kaitkan dengan masalah yang kita hadapi. Yang kedua, kita mendapatkan bahwa pengkhianatan itu akan selalu ada, dan siapapun yang berkhianat dia melawan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang dikhianati berserahlah kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang kedua, Allah pasti menolong mukmin. Bapak Ibu masuk surga itu adalah kemenangan, kesuksesan yang hakiki. Di dunia kita pasti bertemu dengan penolong-penolong sejati, karena kita sesama dengan mereka yang mukmin. Yang ketiga, kesatuan hati menjadi besar dan nilai harganya. Maka di dalam suasana Ramadan ini, dekatlah dengan anak dan istri, dekatlah dengan suami dan anak-anak, karena ta'liful qulub, kita bukan sekedar bersama di rumah, tapi sebenarnya kita hidup di rumah. Ada kedekatan satu dengan yang lain karena kita saling mencintai dan menyayangi. Yang terakhir dan keempat, cukuplah bagi kita Allah membuat hati kita damai di dunia. Dan kesimpulan yang sangat amat penting, Al-Quran adalah solusi dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.